Perkenalkan, namaku Haryanto. Teman-temanku biasa memanggilku Yanto, dan kini aku tinggal di pinggiran kota Jogja. Aku merantau karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskanku berada di kota ini. Sebelumnya, aku berasal dari Solo. Di sini, aku kos yang letaknya tidak jauh dari tempatku bekerja. Sudah 2 tahun aku di kota ini. Di sini aku bekerja sebagai satpam di sebuah perumahan elit. Sebagai satpam yang terlatih dan juga handal, tak heran jika perawaanku kekar dan tampak sehat. Berkat hobiku yang gemar berolahraga, banyak ibu rumah tangga pun atau ibu-ibu perumahan yang kagum denganku. Aku sudah menikah dan juga mempunyai 2 orang anak. Istriku dan anakku berada di kota Solo, dan aku hanya pulang sebulan sekali untuk melepas rindu ke mereka. Namun karena suatu tugas, sudah 2 bulan belakangan ini aku belum sempat menjenguk mereka. Awalnya aku biasa saja kos di tempat ini, namun entah mengapa, sejak aku berkenalan dengan Ibu Surti, lambat laun aku pun mulai tertarik kepadanya. Ibu Surti ini adalah pemilik kos-kosan yang aku tempati sekarang. Dia bekerja sebagai TKW di Malaysia dan baru 2 bulan kembali ke Indonesia. Selama ia bekerja, anak-anaknya lah yang mengelola kos-kosan ini. Saat aku pertama kali berkenalan dengan Ibu Surti, aku pun tidak menyangka bahwa ia seorang janda. Sebab dengan wajahnya yang cantik dan juga terlihat muda, ia tak terlihat jika umurnya sudah mencapai 45 tahun. Suaminya telah meninggal sejak 5 tahun lalu dan mewariskan rumah beserta kos-kosan untuknya. Dari perkenalan inilah, aku dan Bu Surti semakin akrab dari hari ke hari. Bahkan ia tak jarang ia curhat kepadaku tentang keluh kesahnya setelah suaminya tiada. Nampaknya Bu Surti merasa sepi setelah kepergian suaminya. Dan sebagai teman curhat, aku hanya bisa memberinya semangat, juga tak lupa aku menghiburnya dikala ia sedang bersedih. Suatu ketika di hari Sabtu, aku lembur kerja karena ada tamu yang akan datang menemui pemilik perumahan tempatku bekerja. Saat aku pulang ke kosan, aku lupa membawa kunci cadangan. Lantas aku segera menelpon Bu Surti. Seketika itu ia keluar dan membuka kunci pagar untukku. Namun entah mengapa aku malah bengong melihat Bu Surti yang kala itu memakai pakaian sederhana. Kecantikan alaminya pun sangat terlihat hingga membuat hati ini ingin memilikinya. Dan juga pikiranku mulai berandai-andai. Setelah pintu dibuka, aku pun segera beristirahat karena lelah seharian bekerja. Waktu berlalu dan kira-kira pukul 10 malam, aku dikagetkan dengan suara aneh yang berasal dari dapur. Perlahan aku pun beranjak menuju dapur dan kulihat Bu Surti tengah memasak. Kuhampiri dia sekadar menyapa dan menanyakan sedang memasak apa. Dan akhirnya aku pun turut membantu untuk memasak di sana. Kami memasak sambil bercanda gurau, bahkan Bu Surti sempat tertawa karena candaanku. Di sela-sela kami memasak, aku pun mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatiku kepadanya. Dengan niat baikku, aku berjanji akan menggantikan suaminya. Awalnya dia sangat terkejut, namun setelah aku yakinkan bahwa semua sesuai prosedur, akhirnya ia pun bersedia menerimaku. Sesekali ia melihatku seolah menyimpan harapan lebih kepadaku. Aku pun mengerti apa yang ada di dalam hatinya. Tak ingin membuang waktu, akhirnya aku pun memulai semuanya dengan perlahan. Ia pun memberikan seluruhnya padaku. Aku pun menerimanya dengan senang hati dan juga ikhlas. Bahkan kami sudah yakin bahwa semua ini akan baik-baik saja. Waktu terus berjalan dan semangat kami sangat tinggi. Aku terus memberikan performa terbaikku untuk Bu Surti.
Suasana yang sunyi dan sepi membuat kami lebih bersemangat menggapai cita-cita kami. Sebelum ayam berkokok, Bu Surti memintaku untuk menyelesaikan misi ini dengan sangat cepat. Aku pun berusaha dengan maksimal. Tak butuh waktu lama, aku pun berhasil menggapai impian ini. Selesai itu, kami melanjutkan memasak dan kebetulan sekali kami sangat lapar. Setelah beberapa menit kemudian, masakan pun matang. Kami berdua makan bersama dengan sejuta cerita di dapur ini. Selesai makan, aku pun beranjak menuju ruanganku dan beristirahat agar saat bekerja penuh semangat lagi.